kami ingin bacakan firman Allah pada surah ke-10 Yunus ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr wa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta iza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka, sehingga mereka Fir'aun hampir tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri. Yunus ayat 90. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini tidak disebutkan kapan kejadian, tapi para ilmuwan sejarah meyakini bahawa kejadian Bani Israel menyeberangi laut yang dikejar oleh pasukan Fir'aun, Allah selamatkan pasukan atau orang Islam ke seberang lautan. Fir'aun pas di tengah-tengah, Allah tenggelamkan semuanya. Kejadian itu bertepatan dengan di bulan Muharram, sehingga orang-orang setelahnya setiap di tanggal 10 Muharram mereka pun untuk menghormati Musa dan juga mengenang diselamatkannya Bani Israel, mereka pun berpuasa. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dan melihat banyak orang yang melakukan puasa, Rasulullah bertanya, kenapa mereka berpuasa? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu bahwa hari ini di mana Allah menyelamatkan Musa dan juga Bani Israel? Apa jawab Nabi? Sungguh aku lebih layak menghormatinya. Maka setelah itu Rasulullah pun ikut berpuasa, yang disebut dengan puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Namun di tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi, rupanya setiap tanggal 10 Muharram mereka berhari raya, mereka semangat, mereka beriang gembira mengenang 10 Muharram itu. Rasulullah tidak lagi ingin sama dengan mereka, maka dibuatkan Nabilah puasa dari tanggal 9 Muharram lalu 10 Muharram. Kalau 9 Muharram disebut dengan Tasu'a, 9 Tis'atun, 10 disebut dengan Asyarun atau Asyur. Jadi Rasulullah puasa 2 hari, Tasu'a dan Asyur, karena tidak ingin dicap sama dan meniru agama lain atau Yahudi. Tapi setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183 perihal tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad pun tak lagi mengamalkan melaksanakan puasa 10 Muharram itu. Ini hadis yang berbeda ditulis dalam kitab yang tidak sah, dan juga sebagian para ulama mengutipnya kadang-kadang sepihak. Banyak hadis yang mengajarkan puasa Asyura memang, karena Rasulullah pernah awalkan itu. Banyak hadis yang menentang hari Asyura itu betul, karena Rasulullah tidak ingin sama dengan itu. Tapi kalau kita kumpulkan semua seperti metode tarjih yang dipakai oleh Muhammadiyah, begitulah adanya. Pertama, Rasulullah ingin menghormati. Yang kedua, Rasulullah tidak ingin sama dengan Yahudi, maka Rasulullah puasa tanggal 9 dan 10. Yang ketiga, setelah turun ayat puasa Ramadan Al-Baqarah 183, puasa Asyura itu tidak lagi diamalkan. Maka istimbat hukumnya, ibadah yang telah ditinggalkan kita umatnya juga akan meninggalkan. Maka sebab itulah
dalam pemahaman Ahlus Sunnah puasa Asyura itu tidak lagi dianjurkan. Justru yang paling dianjurkan itu adalah di bulan yang lewat yang disebut dengan hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Tidak begitu semarang, tidak begitu terkenal, padahal itu pahalanya luar biasa. Kalau 10 Muharram semangat di tempat kita, atau bulan Muharram semangat di tempat kita, padahal itu masih diperselisihkan, bahkan dalam riwayat pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ke depan Bapak-bapak, saudara-saudara, setiap datang bulan Zulhijjah di tanggal 9-nya atau 1 hari sebelum kita sholat Id berpuasa, daripada kita semangat di bulan Muharram atau 10 Muharram. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surah Yunus ayat 90 ini dan juga dalam ayat berikutnya mengisahkan betapa Fir'aun itu kejam dalam pemerintahannya. Dia membunuh anak laki-laki yang baru lahir karena takut akan jabatannya diambil alih. Dia menyiksa, menganiaya, menzalimi bahkan istrinya sendiri. Karena beriman dia menganiaya dan menyiksa Asyah binti Muzahim. Dan inilah yang kemudian dikisahkan dalam surah At-Tahrim, bahwa dia kemudian akan menjadi penghulu wanita di surga, istrinya Asyah binti Muzahim. Tapi dalam ayat ini Allah sebutkan ketika Fir'aun sudah tenggelam, sakaratul maut sudah datang, dia mau mengatakan qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saat itu Fir'aun sudah mengakui keagungan Allah. Dia ingin bertaubat, dia ingin beriman, tiada Tuhan seperti Tuhan yang diakui oleh Bani Israel, dan saya ini adalah orang Muslim, kata Fir'aun. Namun taubat itu tidak lagi diterima karena dia sudah dalam kondisi sakaratul maut. Oleh ilmuwan sejarah mengatakan bahwa Fir'aun ketika mengucapkan ini, lantas malaikat menyumbatkan pasir laut ke dalam mulutnya, yang dibuktikan dengan penelitian dalam jasadnya ada pasiran-pasiran, yang mana pasir ini hanya ditemukan di dasar laut, bukan pasiran yang bercampur dengan air laut, tapi di dasar laut. Ini sumber dasar pasirnya ditemukan di dalam rongga kerongkongan Fir'aun. Itulah yang membuktikan malaikat sendiri berusaha jangan sampai Fir'aun ini mengaku dosa kesalahan di akhirnya. Apa hikmah yang bisa kita petik dari situ? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini, tentu dengan harapan ada perubahan. Jangan sampai kematian dulu datang baru kita mau taubat, laksana Fir'aun. Sebelum ajal kita datang, sebelum maut menghampiri kita, maka perbaikilah. Setahun sudah berlalu, 1446 Hijriah sudah lewat. Kita sudah masuk 1447 Hijriah. Maka buatlah program hidupmu mengarah kepada yang lebih baik. Orang yang lebih muda dari kita sudah banyak yang meninggal dunia, padahal kita lebih tua. Orang yang lebih sehat dari kita sudah banyak yang meninggal dunia, padahal penyakit kita lebih banyak. Harusnya kita lebih dahulu mati, tapi karena Allah lebih dahulu memanggil dia, kita masih diberi Allah kesempatan. Maka kalau sudah berulang kali Allah memberimu kesempatan, umur, kesehatan atau penyakit, namun tidak ada perubahan, lantas untuk apa kita dibiarkan hidup panjang umur? Maka sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara, umur kita sudah bertambah, ajal itu semakin berkurang. Umur kita semakin tua kita di dunia, tapi semakin dekat kita ke liang lahat. Kalau sudah tiba masa dan waktunya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Maka sebelum itu datang, ayo marilah kita
sama-sama perbaiki ibadah, perbaiki ilmu dan amal kita. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang artinya, mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Itulah pertanyaan Allah, kenapa baru sekarang? Menjelang kematian baru mau taubat. Makanya malaikat menghalangi taubatnya Fir'aun, disumpahkan ke mulutnya pasir lautan. Lalu pada ayat berikutnya surah Yunus ayat 92, mereka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Surah Yunus ayat 92 sudah disebutkan jasad Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah agar menjadi pelajaran buat orang setelahnya. Sampai sekarang jasad Fir'aun masih ada di sini, bisa diteliti, bisa dianalisa, bisa dijumpai, dan foto-fotonya, video-videonya banyak bertebaran di internet atau di dunia maya. Tapi tidak semuanya memberi manfaat. Ternyata bagaimanapun cara Allah menyelamatkan jasad Fir'aun agar orang mengetahui beginilah akibat orang yang durhaka. Inilah akibat bagi orang-orang yang berlebihan dalam menentang agama Allah, atau inilah contoh jasad orang yang kafir. Apakah semuanya itu bisa beriman? Tidak. Tergantung Allah juga. Yang beriman Allah dekatkan, yang kafir semakin Allah jauhkan. Kita sudah diberi keimanan, kita sudah menjadi orang Islam. Tanpa melihat Fir'aun seharusnya kita harus lebih sadar diri. Tanpa melihat jasad Fir'aun dengan membaca Al-Quran harusnya iman kita makin bertambah. Maka harapan kami kepada kita semua di awal tahun ini atau di awal Muharram ini, marilah kita semangat menuntut ilmu, semangat belajar agama dan mengamalkannya. Demikianlah khutbah di awal tahun ini. Semoga Allah kuatkan kita, berikan kita semangat untuk memperbaiki kesalahan kehilapan di masa lalu. Barakallahu li wa lakum. Pada khutbah kedua ini, Khatib akan membacakan firman Allah pada surah Yunus ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Yang kira-kira artinya, dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisihkan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Bani Israel selamat, mereka sehat, sejahtera, ekonomi mereka bagus, muncul bersemangat karena datangnya wahyu Allah, kebenaran. Dan ini juga akan terulang buat kita. Di waktu kita belum mengerti tentang agama, kita akan patuh dan tunduk. Tapi begitu kita paham akan agama, mulailah pemberontakan itu bermunculan, pertentangan itu hadir, karena memang dari masa ke masa begitulah adanya. Kebencian yang begitu mendalam dalam hati seseorang bukan lagi memandang benar dan salah menurut ayat Allah, menurut Quran dan hadis, tapi dia mengutamakan nafsunya dan sahabatnya. Maka akan kita temui banyak orang berilmu, banyak orang yang berpendidikan tinggi, mengerti agama, paham syariat, tapi mulutnya selalu menyakiti dan menyiksa perasaan orang Islam, bahkan menzalimi orang-orang yang beriman. Itu bertanda ilmu yang dia miliki bukan mendekatkan kepada Allah, tapi semakin menjauhkannya dari jalan Allah. Apa yang menyebabkan itu? Baghyan bainahum, kebencian dalam hati. Maka jangan sampai kebencian dalam hati menutupi kebenaran. Di bulan Muharram atau di awal tahun ini, marilah kita cari ilmu agama, kita gali masjid takwa kita,
di masjid takwa kita ini pengajian sudah dipindahkan ke malam Selasa dari